Ini penampakan kacanya ya mobil udah di garasi sih sebenarnya, jadi nggak terlalu gimana, tidak terlalu signifikan sih pamernya gitu ya, karena pamernya. Tapi sebagai bukti itu masangnya Cool Plus, nah itu dia bacanya Cool Plus ya, kelihatan ya Cool Plus ya. Em, Halo, selamat sore. Hari ini konten lagi. Nah, ini sore-sore kebetulan saya sedang libur. Ya, kenapa tadi menampakkan kaca mobil terlebih dahulu? Karena akan ngebahas mengenai kaca mobil gitu ya. Hari ini saya siang harinya menyempatkan diri untuk pasang kaca film. Jadi kaca film depan ya. Jadi pemasangannya itu di Denpasar, di eh, aduh lupa nama tempatnya, tapi intinya itu masang kaca film dengan brand Cool Plus ya. Tidak di endorse ini ya, cuman pasang aja. Pasang kaca film Cool Plus di Denpasar. Bagaimana proses pemasangannya? Ikuti saja video ini sampai selesai, maka akan punya gambaran bagaimana proses pemasangannya. Ya kurang lebih itu memakan waktu setengah sampai 1 jam proses pemasangannya ya. Nah, ini proses pembersihan kaca terlebih dahulu setelah dealing harga dan lain sebagainya ya. Itu filmnya dipasang di luar apa di dalam? Dalam ya. Jadi petugasnya ini merapikan jika ada yang kotor di luar, merapikan yang di dalam, kamera dilepas dulu, spion mirror yang di dalam juga dilepas terlebih dahulu ya. Sebenarnya tadi itu ada proses pemilihannya ya, kita dikasih gambaran bagaimana kondisi penolakan panas dari pilihan kaca film pilihannya gitu. Nah, ini mau dibersihkan dalamnya terlebih dahulu gitu. Di mana? Di luarnya. Oke. Tapi nggak berpengaruh sih ini. Ada orang Lampung sini. Sunda, ada dari Sunda? Enggak. Oh, kumaha, Damang. Ini dashboard mobilnya dikasih handuk dulu biar nggak kedinginan mungkin ya. Bukan gitu. Maksudnya nanti kan dibersihkan dengan air sabun tuh. Nah, biar nggak basah gitu dashboardnya. Jadi handuknya untuk proteksi. Ya, bukan dilapisi tisu tuh kan ya. Ya, mulai akan dibersihkan bagian luarnya. Ini karena bagian luarnya akan dijadikan mal untuk mengukur seberapa banyak atau seberapa ukuran panjang lebar kaca film yang akan dipotong sesuai dengan lebar kacanya. Nah, ini kaca film pilihannya ya. Diukur terlebih dahulu ya, setelah dibersihkan ya, setelah bagian luarnya dibersihkan jadi di mal seperti itu. Jadi selain proses pemasangan kaca film, petugasnya juga mengedukasi, memberitahu bagaimana kualitas-kualitas setiap model kaca film yang mereka jual dan mereka miliki. Jadi benar-benar merekomendasikan yang terbaik. Tolak ultraviolet dan juga kegelapannya. Cara baca VLT ini kecil makin gelap, gede makin terang. Kecil makin gelap, oke. Kegelapan kaca film 80%, dia punya VLT di bawah 10. Oke. Berarti di angka satuan. Sedikit cahaya yang masuk tuh. Ya. Kegelapan 60%, 10 sampai 20. 20. Cenderung di angka belasan. Oke. 60%. Kegelapan 40, 20 sampai 40. Kegelapan 20%, 40 sampai 80. Tinggi makin terang, kecil makin gelap. Ini tolak ultraviolet makin tinggi makin bagus. Makin tinggi makin bagus, ini makin kecil makin bagus. Kalau ini buat tentu kegelapan aja. Oh, gelapan. Yang ngaruh ini. Oh, ini ya maksudnya. Nah, ini tolak ultraviolet. Ini yang bikin kulit belang nih. Kalau cowok paling belang, kalau cewek bisa sunburn. Oke. Amit-amit katarak atau kanker. Tuh, tolak ultraviolet ini baru yang bikin gerah nih. Tolak panas. Infrared. Oke. Jadi ini sekarang mau dipakai untuk apanya di sini? Buat cek kaca filmnya bener kan yang dipasang pro. Oke, mastiin yang pasang dia. Iya, karena ini om kita pasangin yang 390.000 pun yang black iya aja tuh. Oke. Makanya gelap kayak gini doang. Cek speknya di sini. Iya.
Karena orang kan awam sama kaca film om, biar tahu gitu loh. 35 kegelapannya. 35. Berarti 40 ya. 40. Ultravioletnya Yang 20 antara belasan ya. Sorry. 20 40 sampai 80. Tinggi makin terang, kecil makin gelap. Ini 20 sampai 40. Berarti 40. Ya. Kita tolak ultravioletnya 99,8%. Ini tolak panasnya. Oke, 70 tolak panasnya 71,7 ya. Iya, cara bacanya. Ya. Kita lihat di sini. Terang kan? Ya. Gede, banyak kayak masuk. Ultravioletnya 100, tolak Oke. panasnya 9 lumayan lebih bagus nih ya dia. iya, kan. Beda harga juga. Beda harganya sih. Om cek ya. Ya, Berapa persen kegelapannya berarti? Belasan. puasa. Oke. Berarti 60%. 60%. Di atas 10, di bawah 20. Ultravioletnya cepet juga, tolak panas 94. Lumayan. Bukan Iya, lumayan. UV juga. UV ya. Nah, dia naik turun yang ini. Ah. Kan naik turun kita ngelupas kan kena ini. Oh gitu. Tapi 3 hari jangan naik turun, cuma namanya kerja kan dia. Ya. Jadi ya udahlah. Ini kita belum om yang dulu nih. Kita lihat speknya kayak apa. Oh ini yang atas itu kan? Enggak guna ya. Kuning ya. 80%. Ya. Ultravioletnya bagus. Oke. Cuma setengah doang. Cuma atas doang ya. Tolak panasnya 12%. Oke. Gitu. Sip. Kalau yang ini kayaknya nggak fungsi ya ini. Cuman gelap aja. Mana posisinya boleh? Tapi kalau panas gitu saya sentuh siang itu saya sentuh kacanya dari dalam panas sih sebenarnya. Ngaruh itu. Berarti dia kerja masih. Oh gitu ya. Iya. Jadi dia nggak panas baru. Oh iya. 5 Gelap 80 ya. 80. Ultravioletnya bagus. Tolak panasnya Enggak gitu bagus. 56 sama kayak Black Series kurang lebih. Oke. Kan Black Series 50 sampai 70. Ya. Jadi dia 70 ke atas yang pro. Ya. Nih. Berarti kalau puas dengan ini 7 tahun lagi ganti yang diamond gitu ya? Ini ganti mobil. Oh gitu. Ganti mobil ya? Gimana ganti mobil? Ganti mobil ya? Iya. Oh di luarnya diisi juga ya? Di luarnya diisi juga? Oh ngemal ada. Nah setelah kaca filmnya itu ditaruh di bagian luar dan diukur sedemikian rupa, ini dipanaskan dengan heat gun ya, supaya bentuknya menyesuaikan dengan bentuk kaca gitu. Sedangkan di bagian dalamnya ya petugas lainnya masih lanjut membersihkan supaya mudah pemasangannya. Nah ini masih proses heating ya, supaya kacanya mudah dipasang nanti. Kemudian ya dibentuk sesuai dengan model kaca, ini dipotong dengan cutter ya. Termasuk di bagian ini ya, dudukan spion itu di mana nggak bisa dilepas kan, dilobangi di situ. Termasuk pinggir-pinggirnya, di garisnya disesuaikan dengan garis pada kaca. Sangat hati-hati ya. Nah, setelah dipotong-potong sedemikian rupa, disesuaikan dengan ukuran kaca. Itu buka lemnya ya? Dan lemnya apa? Oke, jadi kaca filmnya disemprot-semprot sedemikian rupa dengan air sabun ya, supaya mandi sabun. Di luar. Sepertinya gampang sekali ya, mestinya susah. Dibutuhkan ketelitian sedemikian rupa dan kehati-hatian, karena mestinya sedikit aja kesalahan mengacaukan hasil.
Setelah disemprot-semprot, digulung ini. Nah, sepertinya digulung ini supaya mempermudah proses pemasangan di dalam. Karena apa namanya? Di dalam itu kan otomatis masangnya dari posisi bawah gitu ya. Tapi idealnya tiap hari dikenain matahari gitu. Ya? Tiap hari dikenain matahari. Iya, bisa kayak jalan lansia gitu lah. Enggak, ini soalnya kalau pulang udah bisa 7 hari nggak keluar misalnya gitu. Yang penting kena matahari nggak? Enggak, karena garasi. Gak rasa ya. Ada solusi. Ya, yang penting jangan dicuci sih tujuannya. Jangan itu ya. Apa perlu di heat gun gitu? Nanti bisa di heat kan? Enggak, nanti di rumah maksudnya. Oh, ada lagi itu di rumah. Ada. Jangan sih. Jangan. Mobil banyak yang diemnya nanti ini. Iya, banyak diem ya daripada ini. Ini pun keluar biar apa namanya? Ya kebetulan pengen keluar, kedua karena kesini misalnya, ketiga ada keperluan lain. Berarti Pur emang karena ngajak bubut tadi itu. Ah itu. Kalau sendiri motor nggak? Motor. Iya, Jakarta dengan motor. Pro 40, ini nggak kebayar nomor 50. Ya. Nah ini kartu garasinya. Oke. Kakak bisa cek di sini sudah terdaftar nama kakak, mobil, plat nomor dan bahan yang kita pakai. Dimanapun bisa. Di seluruh cabang Cool Plus, jangan toko lain. Oh gitu ya, maksudnya itu, maksudnya itu. Cool Plus aja, ini Oh, nasional berlakunya. Oke. Di Lampung. Misalnya kalau saya lagi di Lampung bisa dipakai sana. Iya, yang penting Cool Plus. Ini saya pasang di Denpasar nih, kaca depannya ngelupas misalkan. Oke. Klaim sono Klaim aja. sana. Gratis ya kak ya. Ya, oke. Kalau minta biaya laporan aja ke pusat. Oke. Bayarnya nanti ya. Iya. Ya. Stikernya kita pasang ya. Oke, di mana? Umumnya kita di samping sebelah sini. Oh, boleh di bawah tapi ya. Karena kalau di hidup terlalu mainstream gitu. Iya. Ini kak, lapisannya nanti gores. Oke. Sama kayak lakban. Iya, ada lemnya ya. Iya. Oh, kalau ada sisa gini emang kebuang ya berarti? Dibuang. Kebuang ya. Nah ini potong sekian, sisanya kebuang. Oke. Nah, ini sudah proses pemasangan hampir selesai. Petugasnya melepas lem dari ini apa namanya? Dari kaca filmnya. Oke, 2 orang di dalam mengelus-elus kaca mobilnya. Ada anak saya teriak-teriak. Ya. Lanjut proses elus-elusnya. Setelah kurang lebih selesai proses merekatkan kaca filmnya di bagian dalam dari luar, itu dipanaskan dengan heat gun ya. Sesuai dengan rekomendasi dari salah satu petugasnya tadi bahwa kaca mobilnya harus didiamkan di bawah terik matahari paling enggak selama 7 hari keren. Tapi kalau di Bali 5 hari aja cukup ya. Bagaimana hasil akhir pemasangan Cool Plus-nya ya? Itu ya sudah tadi dilihat ya hasil akhir pemasangan Cool Plus-nya. Tapi tidak hanya itu saja yang saya dapatkan. Saya juga mendapatkan ini. Jadi ini adalah penutup plat nomor yang dipasang di plat nomor mobil saya oleh pihak Cool Plus. Sepertinya selesai pemasangan, stafnya lupa untuk ngambil ini lagi dari mobil saya. Saya ini baru saya ngeh itu ketika mobil sudah sampai di rumah. Saat akan masuk garasi kok platnya ini masih di mobil saya gitu ya. Oke, sekian dulu konten hari ini.